Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para honorer ya atau tenaga non ASN? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya, optimis dalam menjalankan aktivitasnya, mengabdi kepada negeri dan selalu berdoa semoga Bapak Ibu akan diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini. Nah, untuk itu ini ada informasi yang menggembirakan untuk para honorer ya. Dan sekaligus ini juga memang ada informasi yang menyedihkan juga ya, bahwasanya memang tidak memenuhi syarat ya. Banyak ribuan honorer yang tidak memenuhi syarat setelah diverifikasi. Namun tidak khawatir ya, karena akan masih bisa ikut ya seleksi kompetensi P3K berikutnya. Nah, seperti apa jaminan ya dari BKN agar Bapak Ibu yang tidak memenuhi syarat ya TMS itu bisa punya harapan ya kembali akan diangkat. Nah, untuk itu simak video ini hingga selesai. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Ribuan honorer yang terverifikasi TMS masih bisa ikut seleksi kompetensi P3K 2024. Begini prosedur dan dari BKN ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang TMS ya tidak memenuhi syarat, jangan khawatir karena masih ada harapan ya, ada harapan. Lengkongayo.bandung.com pendaftaran P3K 2024 untuk honorer periode 1 telah ditutup pada 20 Oktober lalu. Kini calon pelamar lainnya menantikan seleksi P3K tahap 2 yang dibuka tanggal 17 November hingga 31 Desember 2024 mendatang. Hingga saat ini tercatat ada ribuan honorer yang mendaftar P3K 2024 tahap 1 namun dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Berikut data statistik ya. Pelamar P3K 2024 periode 1 per 18 Oktober 2024 yang dirilis melalui akun Instagram resmi @bkn.go.id.official ya. 1. P3K Guru. Ini jumlah pendaftar itu 247.451, submit 186.498, memenuhi syarat ya MS itu 63.108 dan tidak memenuhi syarat itu 2.963 orang ya. P3K Nakes tenaga kesehatan ini jumlah pendaftar 88.381, submit 47.477, MS 13.197 dan TMS 398. P3 Teknis jumlah pendaftar itu 949.997, submit 683.102 orang ya. MS-nya memenuhi syarat 180.303 dan TMS 8.111 ya, ini ya. Apa arti MS dan TMS ya pada seleksi P3K? Status MS memenuhi syarat menandakan bahwa data dan dokumen yang diunggah oleh pelamar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Sebaliknya, status TMS tidak memenuhi syarat menunjukkan bahwa dokumen pelamar tidak sesuai sehingga mereka dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Namun, jangan sedih dulu. BKN menyampaikan bahwa status TMS bisa terjadi karena kesalahan verifikasi. Karena itu, pelamar yang merasa telah memenuhi syarat MS dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman hasil seleksi.
Namun BKN menegaskan bahwa sanggahan hanya akan diterima jika pelamar telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Jika kesalahan berasal dari pelamar, maka status TMS tidak akan berubah. Beberapa penyebab umum ya pelamar dinyatakan TMS dalam pendaftaran P3K 2024 diantaranya memilih formasi yang tidak sesuai kualifikasi. 2. Format surat lamaran tidak sesuai ketentuan. 3. Pas foto KTP tidak memenuhi persyaratan. 4. Ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi formasi. 5. Nilai TOEFL kurang atau sertifikat sudah kadaluarsa. 6. Surat pernyataan tidak sesuai dengan format instansi. Dan 7. Akreditasi kampus tidak memenuhi syarat. Dengan pendaftaran yang masih berlangsung, BKN menghimbau pelamar untuk lebih teliti dalam memastikan kesesuaian dokumen agar peluang untuk lolos lebih besar. Pelamar juga disarankan terus memantau informasi resmi di BKN dan instansi terkait guna menghindari kesalahan informasi selama proses pendaftaran. Kelompok prioritas dalam seleksi P3K 2024. Pelamar prioritas termasuk guru prioritas dan lulusan D4 Bidan Pendidik 2023. XTHK 2, tenaga honorer kategori 2 yang masih memenuhi syarat. Tenaga non-ASN dalam database BKN, pelamar non-ASN yang terdaftar di BKN akan diprioritaskan. Tenaga non-ASN aktif di pemerintah ya, meliputi tenaga non-ASN yang aktif dan lulusan PPG yang melamar formasi guru di instansi daerah. Dokumen pendaftaran P3K 2024 berdasarkan buku pedoman pendaftaran CASN 2024. Berikut dokumen yang harus disiapkan ya, kartu keluarga, KTP, surat keterangan dukcapil, ijazah, transkrip nilai, pas foto, swafoto, dokumen lain yang disyaratkan. Cara daftar P3K, buat akun, lengkapi biodata, isi informasi, masukkan informasi jenis seleksi P3K, pilih instansi formasi, lengkapi informasi ijazah, isi riwayat pekerjaan, dan unggah dokumen yang diperlukan. Cek kembali data, kemudian cetak kartu pendaftaran P3K 2024. Demikian ya informasi untuk para honorer yang dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat, agar bisa mengikuti seleksi berikutnya ya, yang akan dibuka November depan ya, bulan depan, dan ikuti apa yang syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, agar Bapak Ibu bisa lolos ya di periode berikutnya. Nah, ini tadi sudah disampaikan mengenai syarat dan ketentuan ya, agar Bapak Ibu tidak TMS lagi. Untuk itu semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa berikan subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.